sempat dilupakan, wacana 3 periode kembali mencuat. Kali ini, kelompok atau pihak yang mencuatkan isu ini kembali ke publik adalah kelompok pro Jokowi lewat musyawarah rakyat yang diselenggarakan di Bandung 28 Agustus 2022. Kayaknya memang masyarakat atau teman-teman projo yang melakukan musrah ini kayaknya masih cinta banget gitu ya sama Jokowi. Jadi masih pengen kayaknya Jokowi itu tetap menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan wacana 3 periode yang sempat hilang dan kemarin terbentur juga dengan konstitusi, ini kembali tetap dimunculkan gitu lah. Tetap diwacanakan seolah-olah kalau kata anak muda hari itu belum bisa move on. Seolah-olah menurut Projo mungkin kepemimpinan Jokowi sangat luar biasa dan belum ada yang mampu menggantikan. Pertanyaannya kan, masa nggak ada sih pemimpin yang bisa menggantikan Jokowi? Apakah partai politik dan Jokowi gagal untuk melahirkan pemimpin baru, calon-calon pemimpin baru Indonesia? Mungkin belum ini sih, Ted. Maksudnya belum ada yang sehebat Jokowi mungkin menurut mereka. Ada beberapa yang baru-baru ya kader-kader partai, tapi dianggap mungkin masih belum sehebat Jokowi gitu dalam memimpin Indonesia ini yang udah dirasain selama kurang lebih 7 tahunan lah ya. Iya. 8 tahunan. Mau masuk 8 tahun ini? Mau masuk 8 tahun. Jadi karena dinilai masih mungkin masih cocok, masih layak, terus kemudian masih diinginkan oleh masyarakat, makanya mereka juga masih berusaha. Ya namanya juga usaha. Iya, kalau bahkan dengar-dengar nih kata Ketum Projo bahwa musyawarah rakyat ini diselenggarakan atas arahan dan restu Pak Jokowi. Oh gitu. Atas pengetahuannya Pak Jokowi atas pengetahuan Pak Jokowi. Bahkan nanti hasilnya akan diumumkan oleh Pak Jokowi sendiri. Oh jadi memang masih ini ya, istilahnya teman-teman Projo dan teman-teman yang kemarin melakukan musrah itu datang juga Pak Jokowi ke sana. Datang pembukaan. Benar, ya. Terus kemudian nanti waktu hasilnya nanti diumumkan langsung dengan Pak Jokowi. Iya. Apapun hasilnya. Katanya sih Maret 2023. Oh, 2023 apa? Oh iya. Berarti 6 bulan lagi ya, sekitar 6-7 bulanan lagi. Iya. Kenapa begitu? Mendekati ini ya, pencalonan presiden ya. Mungkin pengumuman itu akan menentukan konstelasi politik tahun depan, karena kan pertengahan tahun depan pendaftaran capres-cawapres akan dimulai. Ya bisa jadi. Artinya memang dari daftar yang hasil musrah kemarin juga kan ada beberapa tokoh tuh. Yang nomor 1 memang masih Jokowi kan gitu. Kalau hasil musrahnya. Tapi ada beberapa tokoh nih, Ted, kalau menurutku ya, dari hasil musrah kemarin yang berapa orang tuh, Mas? Ada sekitar 11 orang. 11 orang. 11 orang yang menjadi pilihan ya. Menjadi pilihan oleh teman-teman yang melakukan musrah kemarin itu. Yang pertama jelas yang punya suara paling banyak, Presiden Joko Widodo. Tetap nomor di 1. Hati. Iya. Yang kedua ini mantan calon wakil presiden gagal. Waduh. Gagal itu, kata-kata gagal itu berat sekali. Ya, karena nggak jadi gagal. Iya sih, tapi berhasil jadi menteri. Oke. Sandiaga Salahuddin Uno. Wah, ini nggak terduga sih namanya kan. Nggak terduga. Dia nggak pernah masuk tiga besar elektabilitas lah. Dapat hampir 1.000 suara dari peserta musyawarah. Ya. Itu lumayan. Nomor 2 kan ya. Yang ketiga adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kalau ini udah nggak asing sih. Iya sih. Dan banyak juga masyarakat yang dukung sih. Iya, kita juga sempat bahas kan. Iya, kemarin itu sempat kita bahas. Ya, sudah masih ingat kan pesannya untuk Pak Ganjar? Yang keempat, nggak usah panjang-panjang Ganjar. Nanti dikira dukung Ganjar lagi kok. Oke. Yang keempat itu ada Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ya ini udah hat-trick juga yang kita bahas kemarin. Udah kita bahas juga. Nggak usah panjang-panjang. Nanti dikira kita dukung Prabowo. Ada lagi Gubernur DKI Jakarta yang akan lengser.
Sudah kita bahas juga. Kita bahas juga yang akan lengser Oktober depan, Anies Rashid Baswedan. Ada juga yang keenam Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Gubernur Kapan Jawa habisnya Barat. juga dia? Tahun depan. Tahun depan ya? Tahun depan. Kayaknya kita perlu bahas juga deh. Perlu bahas. Nah, Menurut kalian ini kita perlu bahas apa enggak? ya, nanti coba nanti komen ya. Ya komen aja. Nah, terus yang selanjutnya ada the one and The one and only Puan Maharani. Kalangan perempuan Kalangan yang tidak mau perempuan. kalah dalam konstelasi politik oleh kaum Adam. Dan ketua DPR perempuan pertama. Itu prestasi. Tapi dia ternyata dapat nomor 7 pilihan dari peserta musra kemarin dari Projo. Harus kerja keras nih Mbak Puan. Betul. Yang ke-8 ada Deddy Mulyadi. Nah ini dari Jabar juga nih. Kang Kemarin Deddy. Bupati. Ya. Terus kemudian ada Wah ini sempat bikin apa ya? Demokrat kalang kabut. Iya, betul. Aku tadi mau nyari bahasa yang halus, Mas. Cuma itu lebih bagus sih kayaknya. Oke. Bapak Muldoko. KSP. Terus yang ke-10 ada Bapak Panglima. Panglima. Salah satu nama yang masuk dalam hasil 3 capres dari Nasdem. Jenderal Andika Perkasa. Yang terakhir nih. Lainnya. Oh, yang lainnya ternyata. Jadi masih ada beberapa Masih ada nama yang beberapa. mungkin suaranya di bawah Mm-mm. 50 orang lah yang dari peserta musyawarah rakyat. Berarti ada total 10 ternyata, Ted. Nama-namanya yang muncul hasil Iya. musra yang dipublis, yang sudah boleh dipublis, karena katanya nggak sembarang kan mau publis, boleh atau enggak itu harus seizinnya Pak Jokowi. Gitu. Tapi dari hasil musyawarah kemarin kayaknya nggak cuman ini ya, ada masih banyak, dan nanti mungkin katanya sih seperti kata Teddy yang udah disampaikan akan langsung dipublis oleh Pak Jokowi sendiri. Apalagi 6 bulan lagi kan pasti banyak nih hasilnya selain ini kan. Apakah ada rekomendasi khusus nih? Kita nggak tahu. Tapi menghidupkan wacana 3 periode ini agak bahaya juga. Ya berat juga sih, karena Berat kan juga. musuhnya konstitusi kita. Apalagi tahapan pemilu sudah jalan. Betul. Masa iya mau nunda lagi? Iya, masa menunda tahapan pemilu iya. untuk kepentingan kelompok Tapi orang. kalau kata Pak Jokowi kan memang masyarakat boleh. Ya terserah aja masyarakat. Atas nama demokrasi Atas nama demokrasi masyarakat boleh mewacanakan 3 periode. tapi tetap kebentur sama konstitusi kan. Terbentur sama konstitusi. Jadi memang apa ya istilahnya? Pak Jokowi kan juga bilang dia akan taat dengan konstitusi dan juga suara rakyat. Nah, suara rakyat Yang mana? Kayaknya ya musyawarah kemarin musyawarah rakyat. Oh iya, kayaknya rakyat. Apa itu bagian dari menlegitimasi dia? Bisa jadi. Dan Jaja kan kemarin yang sempat jadi perbincangan juga pernyataannya. Belum tentu nih yang punya elektabilitas survei itu yang punya popularitas itu nanti akan dipilih sama partai kan. Karena dalam undang-undang yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik. Iya, jadi yang ini sekarang calon-calon yang masuk survei masuk 3 besar, masuk 2 besar lah, 10 besar lah. 5 besar lah, 10 besar lah. Ya, jangan berbangga diri dulu. Kalau partai tidak meminang dan partai itu tidak menjadi apa ya istilahnya parliamentary threshold, ya nggak akan bisa ngedukung. Sulit. Apalagi nggak punya partai. Aduh. Kayak misal kita bilang Pak Anies belum ada kendaraan politik. Belum ada. Satu-satunya yang masuk 3 besar ya. Masuk 3 besar. Nah ini jangan ini dulu jangan pede dulu kan gitu. Iya betul. Termasuk kebalikannya, kalau kebalikannya semisal meskipun dia nggak masuk dalam tataran atas survei, tapi ternyata dia punya partai, Ya, bisa dipilih. Bisa dipilih, tapi jangan GR dulu. Jangan GR juga. Karena siapa tahu rakyat tidak mau pilih. kan itu kedaulatan tertinggi kan di dalam negara demokrasi kan rakyat. Ya. Tapi sebenarnya balik lagi ya, meskipun suara rakyat memang besar untuk mendukung Jokowi lagi,
untuk 3 periode, tapi tetap sepertinya mustahil untuk Ya, Pilpres 2024. Gitu. tidak ada lagi, kalau bisa jangan lagi ada wacana 3 periode. Mari kita fokus untuk mengawal isu-isu yang hangat belakangan ini.